Lihat. Ditarik rimnya, dinormalkan, ditarik rimnya, ditarik sendiri, tertarik sendiri nih. Dia. Oke. Ya, perhatikan mobil naik sendiri nih. Lagi mundur nih. Ya. Mundur sendiri. sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Rusman Tony. Jangan lupa like and subscribe. Ya, senang sekali dapat kembali bertemu di channel ini dan akan kita telusuri jalan menuju Jabal Magnet yang disebut dengan Bukit Ajaib. Anda penasaran? Ya, silakan ikuti sampai tuntas. Ya, keajaiban Jabal Magnet terletak pada pengaruh yang diberikan pada logam besi yang paling terasa ketika kita naik mobil hendak meninggalkan areal tersebut. Dengan posisi mesin mobil normal, kendaraan roda 4 itu bisa melaju sekencang 120 km per jam saat meninggalkan Jabal Magnet. Oke, yuk kita menuju ke Jabal Magnet. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ya, ke Jabal Magnet dengan percetakan Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, mari bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga perjalanan kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu bis-safari wal halifatu bil ahli tawakkaltu ala Allah wala haula quwwata illa billah aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Al-Fatihah. Kembali kita melanjutkan perjalanan ziarah kita ke tempat-tempat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita akan kunjungi insyaallah yaitu Jabal Magnet. Jabal Magnet ini baru muncul ya di tahun 2006. Ya, 2006 ini munculnya ini Jabal Magnet. Jadi bukan dari dulu. Sewaktu pemerintah Arab Saudi membuat jalan tembus untuk ke Taif dengan Jeddah, kemudian lanjut ke Riyadh. Nah, pada saat itulah ya pemerintah Arab Saudi membuat jalan untuk tembus ke sana itu tidak bisa. Dan bahkan dari seluruh alat-alat eskavator dari negara-negara mana seperti Amerika, Perancis, Jerman itu belum menyentuh gunung tersebut, itu sudah rusak dia punya alat berat. Tandanya maha kuasa Allah ya, ajaib bin ajaib. Artinya kita takjub dengan keadaan seperti itu dan kita tidak bisa bagaimana sampai gunung tersebut tidak bisa dihancurkan. Sampai pemerintah Arab Saudi itu mengambil bahan peledak tidak bisa juga hancur. Ternyata pas diteliti ya mengandung magnet di dalamnya. Makanya setiap alat-alat berat itu ya setiap akan menyentuh gunung tersebut seketika itu langsung rusak dia punya alat. Ini munculnya ini gunung pada tahun 2006 yang silam. Waktu itu pertama kami mau berziarah dan teman-teman mengatakan
itu sudah mulai dibuka untuk peziarah yang mau datang ke Jabal Mahnet untuk berkunjung. Dan alhamdulillah pada waktu itu kami yang pertama ya, yang bisa tembus untuk ziarah di Jabal Mahnet. Belum terlalu direhab bagus, belum terlalu dibuat jalan bagus kayak aspal seperti ini, masih sebagian berbatu-batuan itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya pemerintah Arab Saudi membuka untuk pengunjung karena dia buatkan di situ tempat semacam wisata. Dan jalanan yang tidak bisa ditembus itu dijadikan sebagai penutup, dan keajaibannya ada di situ adalah ada tertulis di situ lafaz Allah besar sekali. Lafaz Allah yang gunung yang mau dihancurkan itu ada yang tertulis di situ tentara sekali bacanya Allah. Makanya luar biasa ini keajaiban Allah, dan termasuk ciptaan Allah itu memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya apapun yang Allah katakan kun fayakun akan bisa. Tapi ini alat manusia apapun yang mau dibawa ke sini tidak akan bisa kalau Allah tidak mau, karena alat tersebut ya mengandung magnet. Jadi setiap alat-alat yang akan dibawa ke sana, belum sampai masuk itu dia punya alat langsung hancur, rusak alatnya, tidak bisa digunakan. Jadi sudah diminta kepada seluruh negara mau dibuatkan alat apapun tidak akan ada bisa. Jadi akhirnya kesimpulannya maka pemerintah Arab Saudi membuat untuk dijadikan sebagai tempat wisata saja. Di situ alhamdulillah ya kita cuma mau melihat keajaiban Allah ya. Makanya kita mau berkunjung ke Jabal Mahnet. Dan juga ya kita juga perlu ketahui bahwasanya kalau kendaraan berempat roda itu sampai mulai dari kecil sampai yang besar yang bus ini itu bisa jalan sendiri tanpa masuk koplingnya, tanpa masuk persedelan, jalan sendiri. Dia bisa menempuh itu sampai jarak 140 km per jam. Ya, ada luar biasa jadi keajaiban Allah yang diperlihatkan kepada kita. Ya, makanya biasanya manusia ya kita selalu yakin kepada Allah, ya selalu percaya dengan ciptaan Allah yang dinampakkan, diperlihatkan kepada kita, dan kita harus syukuri dan kita akan nikmati apa yang telah diturunkan kepada kita. Udhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan lihatlah dan sebutlah nama Allah untuk mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Inilah suatu fenomena calon umrah dan haji. Keajaibannya Allah ini sehingga dimunculkan di Gunung Mahnet. Nah, nanti kita lihat ini mulai dari ini sekarang ini sudah masuk area Jabal Mahnet. Sengaja pemerintah Arab Saudi membuat batas pintu gerbang di depan itu karena memang ada waktunya dibuka dan ditutup. Karena memang tertutup sekitar satu tahun lebih ini gara-gara banyak kecelakaan yang terjadi di area sini waktu persedelan dibuka ya. Nah, kemudian mobil jalan sendiri, jadi mungkin gara-gara tidak bisa dikondisikan perjalanannya pada waktu itu sehingga dia tidak sempat rem. Akhirnya ada sekitar 15 orang yang meninggal pada waktu itu ya. Memang sudah pernah tertutup 1 tahun penuh ini karena tidak diperbolehkan karena banyak kecelakaan. Kemarin ada juga yang sementara menikmati suasana di area Jabal Mahnet itu. Nah, sementara mobil jalan sendiri, jadi disambar mobil, ditabrak, akhirnya kecelakaan pada waktu itu.
ini sudah alhamdulillah pemerintah buka lagi untuk wisata pengunjung umumnya orang-orang yang berangkat haji dan umrah. Jadi alhamdulillah ya untuk pada tahun 2006. Kita mau coba dari arah depan ini sebelum menuju ke Gunung Mahnet. Dia mau coba, dia akan normalkan dia punya kondisi mobil, ya, normalkan kopling-nya. Dia akan jalan sendiri menuju gunung dan begitu juga kalau kita pulang dari atas. Nah, di sinilah biasanya kejadian itu terjadi al-muqawalat yang punya ini perusahaan ini. Biasa kita coba sebelah sini, cuma tutup tadi. Oh, turun dulu itu. Oh, gini. Berarti sudah dibongkar ya. Siapa dimatikan mesinnya ya? Ya. Tidak usah dimatikan. Kalau Ya. mati, kalau mati nggak ada hawa, Oh nggak ada iya. angin. Oh iya. Ini udah kan, saya rem angkat nih. Nah, tuh ditarik naik ke atas ini, lihat. Ditarik rimnya, dinormalkan, ditarik rimnya ya, ditarik sendiri naik. Tertarik sendiri nih. Ini dia. Ya, perhatikan mobil naik sendiri nih. Lagi mundur nih. Ya. Mundur. Mundur sendiri. Mundur sendiri. Tuh, tidak ada gas, tidak ada persenelan masuk satu atau dua, tidak. Ini lagi normal. Nah, Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, ini mobil akan berjalan mundur. ya, akan dinormalkan. Dinormalkan nih ya. Normal, dilepas rem sama drivernya. Ini jalan sendiri. Wow, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan, luar biasa kan? Tambah kencang dia ini, tambah di naik, tambah kencang. Iya kan? Iya. Udah. Putar aja. Besar sekali tuh. Oh iya. Allah. Itulah gunung yang kemarin dicita-cita untuk dihancurkan, tembus ke Taif, tembus ke Riyadh, tembus ke Jeddah. Tapi Allah tidak membuat untuk bisa ditembuskan ini gunung. Sehingga dari beberapa alat yang sudah didatangkan itu sudah rusak semua. Ya, jadi lihatlah keajaiban Allah yang diperlihatkan kepada hambanya. Apapun kalau Allah mengatakan kun fayakun akan tidak bisa. Sampai di sini aja nanti di batas yang lingkaran ini, bundaran ini, inilah yang dibuat dijadikan sebagai tempat wisata bagi pengunjung ya oleh para calon jemaah haji dan umrah. Ini sudah dibuat dan itu di atas sampai ada juga yang tuliskan Allah kan, itu yang putih. Ini gambar Allah itu di atas gunung itu terbentuk sendiri setelah waktu mau dihancurkan. Itulah keajaiban Allah. Lihat nggak ini gunung besar sekali Allah. Ini anunya haknya yang di atas itu. Ini alifnya yang di bawah itu yang dua nggak bercabang. Subhanallah kan? Maha suci Allah. Tidak bisa kita ingkari apa janji Allah kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurlah setelah kita melakukan perjalanan sekira 30 menit dari kota Madinah, akhirnya kita sampai di Jabal Mahnet dan juga kita berada di rest area Jabal Mahnet. Jabal Mahnet tidak ditandai secara khusus seperti layaknya tempat wisata yang lain. Hanya saja di kawasan ini dibangun sebuah bundaran yang di dalamnya terdapat taman bunga dan tenda-tenda sewaan yang diperuntukkan bagi para peziarah, sehingga peziarah bisa menikmati makanan dan es krim, juga berbelanja, bahkan naik onta ya, foto-foto.
Ya, meski hanya berupa hamparan gunung dan pasir berwarna agak keputihan, areal ini cukup menarik hati para jemaah umrah dari berbagai negara termasuk tentunya dari Indonesia. Dari pantauan saya, setidaknya rombongan jemaah haji dari Pakistan, Bangladesh turut mengunjungi areal ini. Ya, sampai di sini dulu jumpa saya di channel Rusman Tony. Jangan lupa like and subscribe untuk menghadirkan konten atau vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dah.